wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang sama kita muliakan, yang sama kita hormati kepada segenap keluarga besar Sayyidul Jid Al-Habib Alwi bin Ahmad Jamal Beliau, kemudian juga khusus kepada guru kita tercinta Kiai Haji Zuhdi Naim yang baru saja menyampaikan untayan ilmu-ilmu beliau, juga para asatidz yang lain, Ustaz Haji Fauzi dan semua. Khusus kepada jamaah yang hadir pada kesempatan Minggu Ahad pagi ini, yang mudah-mudahan kita semua sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puja dan puji kita tujukan kepada Allah, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada pemimpin kita Habibuna Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca dan juga dengan semua amal ibadah yang kita laksanakan, Allah jadikan kita semua sebagai hamba Allah umat Nabi yang suatu saat nanti bisa bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibadah Allah, setiap kita pasti ingin jadi hamba Allah yang bertakwa, betul? Bukan cuma sebab satu kewajiban yang Allah berikan buat kita untuk bertakwa kepada Allah, tetapi ternyata takwa kita kepada Allah adalah yang menentukan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat, derajat penilaian Allah terhadap kita bukan karena harta kita. Meskipun dia orang paling kaya, tapi nggak bertakwa, dia hina di mata Allah. Sebaliknya, seandainya dia miskin tapi bertakwa, dia jauh lebih mulia di mata Allah. Dan Allah juga nggak nilai itu dari pangkatnya. Mau dia pemimpin tertinggi lagi, tapi kalau dia berbuat zalim, dia nggak bertakwa, dia khianat, maka dia akan hina di hadapan Allah. Dia mungkin cuma mulia di mata manusia, tapi dia hina di mata Allah. Buat apa kita dipandang mulia di mata manusia tapi kita hina di mata Allah? Masih lebih baik kita hina di mata manusia tapi mulia di mata Allah. Makanya minal mujahidin, para pejuang-pejuang agama, ketika ingin menegakkan daripada ajaran agamanya Allah, beliau nggak takut buat dicaci, beliau nggak takut buat dibenci. Bahkan buat dihinakan pun beliau nggak akan takut. Kenapa? Karena pandangan manusia nggak penting buat beliau. Yang penting adalah pandangan Allah, redha atau enggak dengan kita semua. Ya. Yang mudah-mudahan ibu bapak semua jadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus di masa pandemi ini, harusnya ketakwaan kita semakin meningkat kepada Allah. Ya. Tadi udah disampaikan sama Kiai Zuhdi ya, tentang puasa ini biasa. Kita kalau mau puasa kedatangan 2 tamu. Satu tamu yang kita tunggu, satu tamu yang gak mau kita tunggu dan gak kita harapin. Tamu yang kita nanti, yakni bulan Ramadan, betul? Tamu yang kita gak tunggu, COVID. Cuma kan 2 tahun ke belakang nempel nih. Kalau mau puasa COVID-nya naik. Tahun ini lebih dahsyat lagi. COVID kemarin yang sampai setinggi-tingginya itu, masjid cuma dibatasin pakai tanda silang. Kan begitu ya? Masjid di mana-mana pakai tanda silang. Tahun ini mengalami peningkatan. Apa peningkatannya? Nggak benarnya mengalami peningkatan. Karena saya lihat di sosmed ada masjid yang setiap softnya itu dikasih pembatas pakai kardus. Jadi kardus panjang ke belakang, sebelahnya kardus panjang ke belakang.
Ini buat apa faedahnya? Kardus cuma setinggi ini mungkin, setinggi ini. Maksudnya buat ngebatasin supaya COVID gak kena. Gak kan atasnya kosong kan, bego banget. Jadi enggak, jangan kemudian sebab COVID makin naik tapi masjid jadi korban lagi. Karena insya Allah tempat di bumi ini yang minim maksiatnya masjid. Betul? Ibu yang ke masjid pagi ini ada yang niat maksiat? Enggak ada. Tapi pasar masih buka, pasar nggak disekat. Saya tanya, maksiat banyak nggak di pasar? Kenapa mesti masjid itu saya takut-takutin? Bahkan di masjid ini tempatnya orang berdoa kepada Allah, dan salah satu doa yang banyak dipanjatkan yakni meminta supaya COVID-nya diangkat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sekarang masalahnya adalah ketika kita ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa atau kita mengklaim kita ini sudah bertakwa, sudahkah ada tanda-tanda manusia bertakwa ada dalam diri kita? Apa tanda-tanda manusia bertakwa? Min alamatit taqwa, dari tanda-tanda manusia bertakwa kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, yakni wa ittaqi salatu alamatin. Tanda-tanda manusia bertakwa di antaranya ada 3. Yang pertama, yattaqi al-kadhiba. Orang yang bertakwa kepada Allah, dia tidak menyukai yang namanya bohong. Tanda yang pertama, orang bertakwa nggak suka bohong. Kita suka bohong. Saya tanya sama ibu mungkin ya, Bu, ada nggak di antara ibu yang sampai saat ini nggak pernah bohong sama sekali? Nggak ada ya? Atau jangan-jangan kita nggak pernah nggak bohong hidupnya? Orang bertakwa nggak pernah bohong, karena mohon maaf, yang namanya bohong itu akan mendatangkan kebohongan lain. Satu dosa bohong akan membawa dosa-dosa yang lainnya. Jadi kalau ternyata kita sampai saat ini masih suka bohong, berarti kita belum betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Kemudian yang kedua, wajari sasyari. Orang yang bertakwa itu dia takut untuk berteman dengan teman yang jelek, teman yang nggak baik. Makanya agama kita, kata Nabi Muhammad, agama seorang itu tergantung dengan agama temannya. Kalau dulu waktu saya masih kecil, orang tua suka ngomong, kalau pilih teman hati-hati. Berteman sama tukang minyak wangi, kita ikut, meskipun nggak pakai minyak. Jadi kalau ibu punya teman jualan minyak wangi, temenin baik-baik, sebelum kondangan mampir dulu ke toko dia. Jadi kita kondangan tetap wangi meskipun nggak pakai minyak. Emang meditnya kelewatan. Artinya teman yang nggak baik tinggalin. Bahkan Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan, seandainya kita sudah punya teman yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah, maka ikat, artinya jaga baik-baik teman yang begitu. Karena saat ini susah untuk mencari teman yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan teman-teman kita itu biasanya kalau kita berbuat salah, didiemin atau diingetin. Kebanyakan didiemin. Kenapa didiemin? Alasannya nggak enak. Ntar kalau gue kasih tahu, gue berantem sama teman gue. Kan begitu kebanyakan kita. Padahal sebetulnya teman yang baik bukan yang mendiamkan, tapi yang mengingatkan. Urusan dia mau terima apa enggak, ya terserah, itu urusan dia. Yang penting tugas kita adalah menyampaikan dan mengingatkan. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW, beliau senantiasa menyampaikan dan mengingatkan. Mau diikut apa enggak, ya urusan dia, urusan yang lain. Kepada paman beliau yang begitu jahat permusuhan antara beliau, diingetin sama Nabi Muhammad, diingetin, didakwahin. Beliau nggak mau ikut, ya urusan dia, mau Allah nantinya. Termasuk juga gitu. Kalau ada teman yang berbuat salah,
Kalau ibu teman yang baik, ingetin temannya. Satu. Yang kedua, kalau ibu jadi teman yang baik, teman berbuat salah, jangan diomongin kesalahannya. Ya, baik. Jadi teman-teman yang gak baik buat kita, guru salah, tinggalin. Termasuk hati-hati berteman dengan mereka yang berbuat zalim kepada para alim ulama. Berteman dengan mereka yang berbuat zalim kepada kita semua. Kita mungkin, mohon maaf, masing-masing kita punya taraf keberanian yang beda-beda. Tapi kita punya satu hal yang hampir sama. Apa yang sama? Kita bisa mengambil sikap buat kita sendiri. Habib, saya gak berani model kayak penceramah para da'i yang tegas. Habib, saya punya orang tua, Habib bin Sumit. Saya gak berani kayak begitu karena resikonya gede. Gak apa-apa, silahkan, karena masing-masing kita punya keberanian yang beda. Tapi kita punya sikap. Selama urusannya belum selesai, mohon maaf, saya gak akan ketemu dulu dengan Anda. Kan kita bisa begitu. Dan ini salah satu bentuk kecintaan kita kepada kita punya ustaz, kepada kita punya habib, kepada kita punya kiai, kepada kita punya ulama. Artinya begini, musuh dari guruku adalah musuh. Jadi kalau kita ikut apa guru kita, yang dibenci sama guru kita, maka kita juga ikut benci. Kenapa demikian? Karena insya Allah guru kita itu kalau membenci sesuatu nggak mungkin tanpa ilmunya. Jadi kalau kita punya ustaz, kita punya kiai, kita punya habib, kita punya ustazah, beliau nggak demen dengan sesuatu, kita ikutin. Kenapa kita ikutin? Karena insya Allah bencinya beliau, nggak demennya beliau di atas ilmunya beliau. Jadi bukan pakai nafsu, ya. Dan itu pun insya Allah yang kita benci adalah tingkah lakunya, bukan manusianya. Ingat, kita tidak dibolehkan membenci manusianya, tapi yang kita benci adalah tingkah laku. Kenapa demikian? Karena kalau ibu benci dengan manusianya, sampai kapanpun ibu tidak akan bisa memaafkan dia. Tapi kalau ibu cuma benci dengan tingkah lakunya, satu ketika dia bertobat, dia minta maaf, kita akan menerima dengan ikhlas. Ya. Jadi nggak boleh. Termasuk dengan yang ahli maksiat. Ibu dengan tetangga, dengan sahabat, dengan teman yang ahli maksiat, jangan benci manusianya, tapi benci kelakuannya. Wa aitu ridha an ghairi aibin kalilah. Kita ini kalau udah cinta, udah senang. Ibu senang dengan teman ibu, fulanah demen sama fulanah, jadi teman baik. Itu mohon maaf, sunnatullah, aibnya teman kita nggak kelihatan sama kita. Biar kata mau dibilang itu teman dulunya jahat kayak apa, tapi kalau kita udah demen, itu semua tertutupan. Sebaliknya, ibu kalau udah benci sama seseorang, baiknya itu manusia nggak bakal kelihatan. Akhirnya pertimbangan kita bukan lagi subjektif tapi objektif. Orang yang bijak dia akan subjektif, ya. Dia akan dia akan objektif, dia akan melihat apa perbuatannya. Si fulan A berbuat zalim, satu ketika dia berbuat baik, maka manusia yang bijak dia akan menyalahkan kezalimannya, tapi akan mengakui kebaikannya. Tapi kalau kita benci dengan manusia, jangankan dia bikin salah, bikin benar aja kita gedek. Ibu pernah punya rasa dendam nggak sama tetangga? Masa jauh-jauh deh. Misal kita nggak demen sama tetangga gini, satu ketika tetangga kita bikin santunan, tetap gedek nggak gitu? Tetap gedek. Yang ada kita ustaz, yang ada kita sultan. Cuma santunan goceng aja pakai diumumin, kan begitu bawaannya. Sebab kita benci dengan manusianya. Jadi itu nggak boleh, ya. Kemudian wa yad'u syatral halal mukhafatan ay yaqa fil halal. Orang yang bertakwa, dia jangankan menjalankan memakan sesuatu yang diharamkan sama Allah. Bahkan sesuatu yang halal aja bisa dia hindari karena takut jatuhnya kepada yang haram.
Ada nggak perbuatan yang halal kemudian jadi haram? Ada nggak yang begitu? Ada. Contoh yang paling banyak kita alamin, makan. Makan hukumnya apa? Kita kalau makan halal apa haram biasanya? Tapi bisa nggak makanan halal jadi haram? Bisa. Kenapa bisa? Kalau kita makannya kebanyakan. Nah biasanya kita kan haji mumpung nih. Kalau pas kondangan ada prasmanan, apa juga kita sendok semuanya. Makanannya halal. Tapi begitu banyak yang kita makan, semua kita masukin, akhirnya begak, kekenyangan dan sebagainya sampai mungkin muntah, jadi haram makanannya. Bukan sebab makanannya, tapi sebab kelakuan kita. Ya. Nah, 3 ini dijaga supaya kita jadi hamba Allah yang bertakwa. Habib, kalau saya sudah bertakwa kepada Allah, saya udah nggak bohong, saya kemudian udah jaga teman-teman saya yang baik, kemudian saya meninggalkan hal-hal yang akan mendatangkan keharaman buat saya, lantas hadiah Allah buat saya ini apa? Apa yang Allah janjikan buat kita? Innallaha la yakhliful mi'ad. Allah nggak mungkin mendustai janjinya. Kalau ibu bisa bertakwa kepada Allah dengan hakikat takwa, dengan takwa yang Allah terima, maka Allah akan hadiahkan dengan sesuatu yang betul-betul kita butuhkan dalam hidup kita. Syuh, apa yang kita butuhkan dalam hidup kita? Yang pertama, kita butuh yang namanya solusi. Kita ditimpa kemiskinan, apa solusinya? Kan kita cari solusinya. Ibu kena satu masalah, apa solusinya? Kan kita cari solusinya. Bahkan satu ketika misal ibu punya masalah, masalahnya keuangan, duit misal. Tiba-tiba teman ibu ngomong sama ibu, Bu, Pok, kalau emang lu butuh duit, lu ke rumah gue besok pagi. Ntar gue kasih duit. Kita punya masalah duit, solusinya adalah duit. Tiba-tiba teman mau ngasih, janjiin besok Pak. Pertanyaan saya, paginya ibu berangkat nggak ke sana? Mungkin dijanjiin pagi, Isa kita nginep di rumah dia. Kenapa? Kita mau jauh-jauh karena saat itu ada solusi buat masalah kita. Nah, yang Allah janjikan dalam setiap ketakwaan yang kita punya, yakni solusi atas apa? Bukan cuma urusan uang, urusan kehidupan, musibah dan sebagainya. Allah siapkan solusi buat kita dengan satu yang Allah minta, yakni takwa Allah, bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, hidupnya gak bakal susah, hidupnya gak bakal sedih, hidupnya gak akan marah. Kenapa demikian? Karena Allah yang jamin hidupnya sebab takwanya dia. Adem ya orang-orang soleh, adem ya orang-orang ahli, hidupnya gak ada yang galau. Mau beliau kaya, beliau gak puyeng, mau miskin juga gak sedih. Kenapa demikian? Allah yang jaga sebab takwanya beliau. Hidup kita yang pertama butuh solusi. Yang kedua, hidup kita butuh rezeki. Ya, rezeki segala macam, sehat, anak-anak soleh, anak-anak baik, begitu. Itu termasuk rezeki buat kita, teman-teman yang baik itu rezeki buat kita. Nah, sebab takwa kita kepada Allah, 2 ini yang Allah janjikan buat kita. Yang pertama, Allah janjikan Allah akan kasih solusi terbaik dalam setiap masalah yang kita punya, apapun masalahnya. Yang kedua, sebab kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan kasih rezeki yang tidak pernah kita sangka. Bukan duit kaget, bukan duit kaget, emang rezeki dari Allah, tapi tempatnya kita gak sangka. Dari mana kita tahu? Janji Allah, wa may yattaqi yaj'al lahu wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan kasih solusi terbaik dari setiap masalahnya. Allah akan nafkahkan dari tempat yang tidak dia sangka. 2 tujuan yang kita inginkan selama ini, Allah nggak minta banyak, Allah minta cuma 1, yakni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana takwa kepada Allah? Ibadah kita jalani, yang wajib jangan ditinggal, yang sunnah kita kerjain. Kemudian yang 3 tadi kita jaga, termasuk perbanyak zikir kita kepada Allah dengan menyebut nama Allah.
Ini buat umat Islam Indonesia, kalau ada zikir yang dibaca, gak usah ketakutan. Sedih Pak, di Indonesia ini gak habis-habis. Ada yang bilang kalau belajar agama jangan dalam-dalam. Ada yang ngomong teroris itu punya agama, agamanya Islam. Ada yang ngomong Islam itu nggak sempurna. Terakhir ada yang ngomong kalimatul zikr yang kita baca hasbunallah ni'mal maula, itu kalimat yang dipakai sama umat Islam untuk siap-siap perang. Sampai begitu ketakutannya. Nggak usah lebay-lebay amat lah Pak. Itu cuma doa munajat umat Islam, minta pertolongan nggak kepada siapa kecuali kepada Allah. Sampai ngomong di TV itu umat Islam yang baca itu sedang mendesain supaya terjadi perang. Innalillahi. Itu yang ngomong semuanya umat Islam juga, yang ketakutan dengan Islamnya umat Islam juga ya. Jangan-jangan besok kalau di masjid kita nih habis sholat dibaca hasbunallah, besok jangan-jangan tiba-tiba polisi ngumpul semua di depan. Di sana masjid mau perang nggak ada, umat Islam di Indonesia insya Allah nggak ada yang mau perang. Umat Islam di Indonesia cuma minta keadilan ditegakkan, itu doang yang kita minta. Nggak ada yang mau kudeta. Islam nggak mengajarkan demikian. Bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah haram hukumnya untuk melaksanakan kudeta. Tapi kalau menegakkan kebenaran, melawan kebatilan, melawan kezaliman, itu juga satu kewajiban buat kita. Jadi gak usah antipati kalau ada umat yang baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Bahkan itu bulan puasa laku tuh. Itu zikir bulan puasa laku, banyak dipakai, dibaca di mana-mana. Yang nantangin perang, wahai Bapak yang terhormat, bukan umat Islam yang di Papua yang nantangin, itu yang nantangin. Kenapa umat Islam lagi yang disalahin? Makanya enggak ibu hadir di majelis, kita mengaku beriman kepada Allah, maka kita akan menerima semua ketetapan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Insya Allah. Yang mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai ketemu dengan bulan Ramadan tahun ini dan juga Ramadan tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Insya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Adana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.